Oke, kita mulai. Baik. Selamat pagi. Selamat datang dalam kelas perencanaan kreatif kuliah daring pada kali ini. Kita akan membincangkan tentang ide kreatif sebagai landasan konsep dalam melakukan sebuah perencanaan kreatif. Yang akan kita gali tentu saja apa itu kreativitas, ide, dan bagaimana kita menggalinya, bagaimana kita menggagasnya, kemudian memvisualkannya dalam bentuk sebuah karya. Oke. Pertama yang harus diingat adalah iklan. Apapun iklan itu sendiri sudah merupakan sebuah hasil karya kreativitas. Meskipun tentu saja kita bisa menilai kira-kira tingkat kreativitasnya, grade-nya gitu, stage-nya, levelnya sampai mana. Dan setiap hasil karya tentu kalian punya penilaian yang berbeda-beda. Iklan A sama iklan B gitu kan. Mana yang punya nilai sisi kreativitas lebih baik di mata kalian? Nah, itu yang harus diingat. Yang pertama adalah itu tadi, bahwa iklan itu adalah hasil dari kreativitas itu sendiri. Kreativitas pada dasarnya adalah bagaimana kita mampu mengembangkan, mendevelop sebuah gagasan sebagai sebuah gagasan baru yang kemudian punya nilai guna, gitu, useful, bermanfaat buat kita, buat orang-orang di sekitar kita, gitu, buat lingkungan, buat masyarakat, dan sebagainya. Kalau kalian punya gagasan tapi kemudian unuseful, ya ngapain gitu kan? Nggak. Ada banyak hal kreativitas, penemuan sederhana yang kemudian bermanfaat bagi kita semua. Pada dasarnya kreativitas itu didapatkan paling banyak menggunakan metode evolutif, gitu. Evolusi kalau dalam perkembangan peradaban manusia. Nyaris nothing new under the sun. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru di kolong langit. Kalau kalian menggunakan laptop ini nggak akan pernah ada kalau kita sebelumnya tidak mengenal mesin tik. Gitu. Sebelumnya tidak mengenal komputer. Komputer tidak ada kalau sebelumnya tidak mengenal mesin tik. Dan gitu. Sama smartphone yang kalian pegang itu nggak bakal ada kalau sebelumnya tidak ada telepon rumah. Nah, itu metode evolutif. Kemudian ada juga menggunakan metode simetris. Simetris ini metode gabungan dari fungsi-fungsi benda yang ada digabungkan menjadi satu dalam sebuah benda baru. Contoh yang paling gampang lagi-lagi smartphone, gitu kan. Smartphone fungsinya apa sih? Gitu. Gabungan dari apa kira-kira smartphone? Ada yang mau jawab? Di situ ada fungsi televisi, ya kan? Ada fungsi radio, ada fungsi Walkman, kan? Zaman saya ada fungsi Walkman. Ada fungsi kamera, baik kamera foto maupun kamera video. Ada fungsi telepon, ada fungsi laptop, ada ketik. Apalagi? Itu namanya metode simetris. Dia menggabungkan
fungsi-fungsi dari benda lain menjadi satu dalam sebuah gadget atau benda baru, objek baru. Kemudian kita bisa juga menggunakan metode yang disebut changing direction, gitu. Mengubah tujuan. Itu juga bagian dari kreativitas. Tujuan awalnya adalah kita dagang kedai kopi tadi, gitu kan. Kita pengen tempat kita dibikin cozy, gitu kan. Semua orang ngumpul berlama-lama, tapi kemudian ada pandemi seperti ini. Daripada kita meneruskan tujuan kita seperti itu pasti akan mati karena orang nggak mau datang, kira-kira gitu. Nah, kalian harus ubah tujuan kalian sehingga usaha kalian tetap bisa berjalan. Ya, kita nggak jualan lagi offline gitu, kita ubah menjadi jualan online, gitu kan. Termasuk menu-menu yang disajikannya. Sekarang kan banyak menu kopi yang 1 liter, ya kan? Ini tujuannya untuk orang datang take away, gitu. Tempatnya pun diperkecil, kursi-kursinya di itu sehingga orang tidak datang berlama-lama di situ, gitu. Nah, itu antara lain beberapa metode. Ada juga metode yang revolutif yang benar-benar lompatannya beberapa langkah, gitu. Ya kayak handphone tadi yang bisa menghasilkan orang baca koran tidak lagi harus pakai paper yang panjang-panjang nutupin muka, gitu kan. Orang bisa baca kitab suci dimanapun, gitu, nggak usah bawa kitab suci yang tebal, gitu kan. Nah, itu metode-metode sebuah metode untuk menghasilkan kreativitas. Oke, kita masuk ke iklannya sekarang. Sebuah advertising yang mangkus ini bahasa Indonesia dari kata efektif. Ya. Sebuah periklanan yang efektif atau mangkus tidak hanya berfokus pada media dan pesan, tapi juga ia adalah hasil dari produk. Ia produk dari logika dan kreativitas. Jadi, pendeknya, iklan itu gabungan antara science dan art. Antara ilmu pengetahuan dan seni. Seninya di mana? Kalian pasti sudah tahu. Seninya dari sebuah iklan, ya kan? Dari grafisnya, dari videonya dan sebagainya. Sekarang science-nya di mana? Ada yang bisa jawab? Ada yang mau mendiskusikan ini? Kenapa ada sisi science dalam sebuah iklan? Oke. Science-nya adalah pada riset. Iklan hari ini, kita kemarin sudah membuka perkembangan iklan sampai masuk ke iklan kreatif dan iklan tanggung jawab sosial. Iklan hari ini dibuat berdasarkan data, apalagi era digital. Apapun harus based on data. Datanya apa? Ya, ketika kita mau buat iklan, kita harus tahu dulu produk kita apa, kan gitu. Produk kita digunakan oleh siapa? Produk kita positioningnya di mana? Di kelas, middle class, atau di high class, atau di yang lower. Nah, itu nilai sainsnya. Kalian melakukan riset. Ada riset pemasaran. Sehingga ketika kita membuat sebuah iklan, membuat poster, buat video, itu pesannya nyampe
pilihan medianya tepat. Jangan bikin iklan yang maunya kreatif, keren gitu, tapi audiensnya nggak bisa memahami apa sih iklannya gitu. Ini apa sih maksudnya gitu. Balik lagi, orientasi pada audiens yang disasar. Oke. Kemudian kita lihat pendapat dari Caesar ini dalam buku periklanannya Moriarty yang tebal itu. Orang kreatif harus inovatif dan menggunakan pemikiran serta proses ideal meski banyak hambatan dan tekanan dari klien. Nah, inovatif tentu saja harus inovatif, menghasilkan sesuatu yang baru. Nah, proses ideal ini yang kadang-kadang karena situasi klien dan sebagainya membuat kita berada dalam posisi yang tidak ideal, katakanlah gitu. Hati-hati, kita berhadapan dengan klien, dengan mitra yang tentu saja dia ingin hasilnya yang maksimal karena dia yang bayar. Nah, untuk itu biasanya kita yang baru-baru ketika melakukan negosiasi di awal mau membuat sebuah iklan, kalian harus pastikan di awal berapa kali klien diizinkan untuk melakukan revisi. 3 kali kah, 5 kali kah, atau cukup 2 kali. Jangan biarkan dia bolak-balik melakukan revisi gitu. Umpamanya ini iklan poster yang ada di depan kalian. Ada yang tahu ini terlalu kecil mungkin. Kalau yang pakai laptop mungkin kelihatan. Ini iklan apa? Coca-Cola, Pak. Coca-Cola, Pak. Oke, Coca-Cola, Pak. Coca-Cola, Pak. Ya, silakan. Kalian ada yang mau menjelaskan nggak maksud iklan ini apa? Saya coba, Pak. Ya, silakan, Niko. Kalau dari yang saya lihat, ini konsep iklannya Coca-Cola ini merecharge energi kita, Pak, buat menghadapi hari-hari kita gitu, Pak. Oke. Ada yang lain? Mungkin saya nambahin aja Pak dari Niko. Itu kan Ya. konsepnya itu kan kayak colokan gitu Pak. Ya. Colokan itu ya benar kata Niko, itu kayak menyambungkan energi gitu Pak dengan minum Coca-Cola tersebut. Di energi kita segar terus, Pak. Iya, jadi Baik. itu konsep colokan itu merefresh gitu Pak. Kayak ngecas gitu loh. Iya. Itu aja Pak. Ya, pertanyaan saya kenapa sumber energi kan nggak harus cas atau colokan. Kenapa pilihannya pada colokan? Hal yang paling umum Pak di dalam kehidupan sehari-hari Pak. Karena setiap orang bergantung kepada teknologi yang kayak misalkan handphone kita selalu ngecas gitu Pak. Jadi orang kayak lumrah gitu melihat iklan kayak gini. Oke, udah makin mengerucut. Benar bahwa ini ada saya juga menangkap hal yang sama seperti yang diungkapkan Niko tadi, Yusuf sama Akbar. Ini Coca-Cola ingin mengatakan bahwa minum ini kalian akan segar gitu, berenergi, penuh vitalitas dan sebagainya. Kemudian kenapa ada colokan tadi udah disebut Akbar gitu, ini menjadi hal yang paling lumrah. Nah, lumrah buat siapa? Buat generasi milenial dan Z terutama yang sekarang kalau nggak ada listrik, ya kan? Apa nama istilah kalian, gabut atau apa gitu kan, mati kutu, nggak tahu mau ngapain kan gitu. Kalau listrik mati nggak ada kuota, nah itu makanya dia ngambil kenapa colokan, karena audiensnya adalah anak-anak muda. Nah ini dia berorientasi pada tadi yang saya sebut audiens tadi, masuk pada wilayah yang kekinian gitu.
Nah, saya ingin kasih contoh bahwa kalau kemudian kalian tidak membuat apa tadi, membatasi review ya proses review tadi oleh klien gitu. Nanti dia bolak-balik maunya, Mas, ininya gambar botol Coca-Colanya kurang gede. Kemudian kalian revisi, kasih ke dia. Tiba-tiba, oh kabelnya kok ini ya, gitu, kepanjangan. Balik lagi gitu kan. Kok tiba-tiba tulisannya fill energinya kok nggak kebaca gitu. Udah 3 kali, ntar balik lagi. Kalau kita batasi cuma boleh melakukan revisi 3 kali, dia akan apa namanya berpikir atau melihat mereview lebih lebih detail sebelum minta kita revisi. Jadi nggak bolak-balik yang kecil-kecil kayak gitu. Sekali revisi pokoknya ada 5 poin kok. Kalian sudah betulkan, oke ada, oh ini kurang dikit nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dibatasi, nanti capek sendiri. Bisa setahun nanti nggak kelar-kelar kerjaan kalian. Nah itu yang biasanya dihadapi oleh oleh orang-orang kreatif. Gitu. Nah seperti yang saya bilang, kreativitas iklan itu sendiri adalah sebuah produk kreativitas. Gitu. Meskipun dibandingkan iklan pokoknya iklan Coca-Cola tadi yang poster fuel energy dengan satu lagi ada poster gitu, ada orang minum Coca-Cola terus lagi habis berolahraga umpamanya gitu ya. Nggak tahu itu tepat nggak orang olahraga minum Coca-Cola gitu kan. Minum, bandingkan tuh posternya lebih ngena mana bapaknya gitu kan. Yang satu sederhana simple gitu kan, yang satu atau yang satu lagi penuh kata-kata gitu, copywritingnya banyak gitu. Nah dua-duanya hasil kreativitas. Memang kalian kan bisa memberi penilaian, membandingkan mana yang paling sisi kreatifnya paling unggul menurut kalian gitu. Menurut taste kalian gitu kan. Jadi tidak ada iklan yang tidak kreatif. Itu yang pertama. Nah, sekarang kita bicara tentang ide, gagasan. Periklanan sendiri adalah sebuah bisnis gagasan katanya. Yang dijual oleh biro iklan kepada klien adalah ide. Ketika kita berhadapan, ketika kita pitching, klien akan nanya, apa idenya? Mana gagasan yang kalian mau tawarkan ke saya? Kita ngomong, wah ini mah udah dipakai tuh sama kompetitor gitu. Ini mah sama kayak kompetitor gitu. Berarti nggak ada gagasan atau ide yang baru. Jadi intinya memang kita menjual gagasan tadi, kreativitas tadi. Ide sendiri adalah merupakan konsep atau sebuah pemikiran yang dibentuk secara proses mental, merupakan kombinasi dari fragmen-fragmen yang ada dalam benak kita untuk menyampaikan sesuatu menjadi sebuah pesan. Jadi pada dasarnya, ya kalau ada orang bilang, kalian pasti sering dengar, ide itu, gagasan itu tidak lahir di ruang kosong, nggak lahir di ruang hampa. Ide itu muncul karena kita berinteraksi. Intersubjektivitas antara saya dengan kalian, kalian dengan sesama kalian, sesama mahasiswa, gitu. Ada pola hubungan yang kemudian menghasilkan sesuatu yang baru. Kayak saya dituntut untuk melakukan pembelajaran, tapi nggak boleh ketemu. Gimana caranya? Kampus membuat pos, kan, pembelajaran online sementara. Kemudian saya ngerasa belum cukup puas.
Saya punya ide, kemudian saya merekam penjelasan saya, kemudian saya upload di YouTube. Nah itu kan berdasarkan dari situasi yang saya hadapi, situasi yang kita hadapi bersama. Kenapa saya perlu merekam? Kenapa nggak langsung seperti ini? Barangkali ada mahasiswa yang hari ini nggak punya kuota, ngomongnya gitu kan, atau ketiduran, atau lagi sibuk kerja, atau bad mood gitu, habis berantem sama pacarnya gitu, males kuliah gitu kan. Akhirnya, ya kalau saya buat rekamannya kan, kalau dia lagi pengen, lagi moodnya enak gitu, lagi pengen belajar, lagi butuh, barangkali itu sesuatu yang berguna buat orang yang lagi cari tentang tema-tema tersebut. Makanya saya buat itu. Nah itu tuh bagaimana gagasan kemudian lahir dari dari sebuah fragmen atau situasi sosial, situasi yang kita alami gitu. Kalian pasti punya banyak ide gitu, gagasan ketika ingin melakukan sesuatu. Saya selalu mencontohkan ini, dulu di Metro TV ada program out of the box kalau nggak salah namanya. Hostnya tuh ada Pak Andi F. Noya sama Mas Boris. Nah itu menampilkan ide-ide baru, inovasi-inovasi baru dari anak-anak muda. Inovasinya sederhana, mereka kadang-kadang kayak saya ingat namanya, ada anak yang hobi traveling gitu kan. Hobi traveling, kemudian dia selalu punya permasalahan, atau dia melihat permasalahan ketika di stasiun kereta, di terminal gitu, terutama di daerah, bermasalah dengan kursi-kursi tunggu, sehingga orang ya kalau capek duduk kadang-kadang ngelemprak gitu di lantai kotor gitu. Akhirnya dia mikir bagaimana supaya carrier atau tas yang dia bawa itu bisa juga berfungsi sebagai tempat duduk gitu. Nah itu kan menghasilkan inovasi, dia bikin kerangka baja ringan di kanan kiri tasnya, di set sehingga bisa buat duduk. Atau saya ingat ada mahasiswa di daerah, ya mahasiswa dulu, kalau sekarang sih sebenarnya nggak terlalu ini juga ya. Dulu yang namanya mahasiswa, kalau kos, dia nyuci setrika sendiri kan. Nyuci setrika sendiri, terus dijemur gitu kan, digantung gitu. Tiba-tiba dia ditelepon pacarnya, ngajakin jalan. Kalau nggak mau diputusin, daripada putus, ya udah jalan gitu. Jalan, nonton, pulang-pulang, pakaiannya basah, hujan. Nah, gimana caranya supaya pakaiannya tidak basah gitu kan? Nah, itu muncul kreativitasnya. Ditutup pakai plastik. Oke, pertama udah selesai. Iya nggak basah, tapi lembab, bau pakaiannya. Dia mikir lagi, oh berarti harus ada pemanasnya di dalam plastik itu, dikasih lampu umpamanya. Terus sampai akhirnya menghasilkan sebuah inovasi yang memecahkan problem yang dia hadapi. Nah, lantas bagaimana dengan proses kreatifnya itu sendiri? Nah, ini salah satu yang sering digunakan dalam melakukan sebuah proses kreativitas ini, yang disampaikan oleh James Webb Young. Yang pertama adalah immersion. Jadi dalam sebuah proses kreatif, yang pertama kita harus ada pelibatan diri kita, yaitu ya kita mengamati, melihat, membaca, menonton, mendengar apapun yang ada di sekitar kita tadi. Itu yang akan membentuk fragmen-fragmen dalam ruang pikiran kita gitu. Dari menonton, dari mengamati, kita kan melihat, oh ada celah kurang. Kayak
ini deh apa motor gitu. Motor itu box helm di bawah jok itu penemuan yang baru, bukan lama gitu. Dari motor itu ada di awal abad berapa 19, itu baru ketemu box itu di tahun 2000-an. Tidak serta merta dari awal kan. Kalau kalian yang punya motor zaman dulu, ada motor Honda 70 atau Astrea Grand gitu kan, coba lihat ya, ada nggak box apa buat helm gitu? Ya ada. Nah, penemuan itu kan seiring kebutuhan problem manusia hari itu. Dan dia mikir gitu kan, karena dia mengamati, melihat bagaimana orang uh, ribet dengan helm gitu. Kalau ditinggal di parkiran, ditaruh di spion, helmnya helm bagus, banyak yang hilang gitu mamanya gitu, nggak aman. Ya, taruh dibuatkan box gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan cara tadi pelibatan diri kita harus aktif, punya kepekaan terhadap lingkungan. Saya juga sering mencontohkan sepeda roda tiganya anak kecil gitu kan. Sepeda roda tiga kan ada tuasnya tuh yang buat mengendalikan setir. Ya. Karena anak-anak kan belum bisa itu. Zaman saya dulu kalau saya disuruh ngasuh adik saya, itu nggak ada tuasnya, jadi saya harus mendorong sambil membungkuk, mengendalikan setir. Bayangkan capek ini punggung gitu. Meskipun saya waktu itu masih kecil, masih SMP juga kan, kalau kelamaan juga capek. Akhirnya kita mikir, oh gimana? Akhirnya dikasih kasih bambu biar bisa didorong. Ya tapi problemnya kendali setirnya itu kan kemana-mana karena anak kecil belum bisa. Nah, akhirnya lahir sampai sekarang ada tuasnya tuh. Nah, itu inovasi itu. Inovasi yang sederhana yang dilakukan hasil dari tadi mengamati. Ada problem yang harus dipecahkan ketika kita sedang mengasuh adik atau anak gitu. Nah, kalau kita sudah punya gagasan itu, proses kedua adalah proses inkubasi. Diendapkan dulu gitu. Jangan buru-buru bilang eureka gitu, oh saya menemukan sesuatu yang baru. Enggak, diendapkan dulu, dibiarkan dulu gitu. Sambil kita juga melihat kemungkinan lain. Ini proses pengendapan ini nanti hubungannya dengan iluminasi yang berikutnya gitu. Ada kalanya kemudian gagasan itu muncul ketika kita sedang tidak memikirkan gagasan itu. Lagi nyantai, lagi ngerokok gitu. Tiba-tiba di atas kepala kita muncul gambar bola lampu gitu, ting, ada ide. Kan banyak gitu. Kalian punya mengalami gagasan yang datang ketika kita tidak sedang berpikir. Artinya imajinasi itu muncul melalui naluri gitu. Itu makanya beberapa seniman itu kemana-mana membawa kertas dan alat tulis, sehingga kalau lagi ada gagasan langsung ditulis. Musisi umpamanya gitu ya, langsung dicoret-coret. Kalau sekarang mungkin cukup dengan handphone, tiba-tiba lagi diem kayak gini muncul gagasan nada-nada gitu, tinggal direkam aja, liriknya ditulis gitu. Nah, proses terakhir baru proses verifikasi, proses revisi. Dilihat gagasan ini ada nggak sama orang lain, sama atau beda gitu. Jangan sampai kemudian kita terjebak pada plagiarisme gitu. Ubah sedikit-sedikit, revisi apa yang kurang dan apa yang harus diperbaiki.
meskipun sekarang eranya era itu ya ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Sejauh itu tidak melanggar hak orang lain, nggak apa-apa lakukan itu sebagai sebuah proses kreatif yang pemula katakanlah gitu. Nah, proses ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi itu banyak dilakukan oleh produk-produk yang menjadi follower dari produk market leadernya gitu. Katakanlah handphone gitu. Handphone mana sekarang yang tidak menyerupai iPhone? Nggak ada handphone yang berani bikin desain yang terlalu jauh berbeda dengan iPhone, apalagi handphone dari Tiongkok, ya. Karena dia memang mengejar apa yang dilakukan oleh market leader, ya, hal ini iPhone. Oke, kita lanjut pada konsep kreatifnya atau yang disebut dengan ide besar, gagasan besar. Di gagasan besar ini adalah poin atau fokus dari strategi pesan yang akan kita sampaikan, tema atau konsep sentralnya. Ini di bukunya Moriarty mencontohkan iklan Marlboro. Gitu. Gagasan besar dari iklan ini adalah Marlboro Man itu adalah konotasi orang Barat, Western, yang independen dan mandiri. Gitu. Makanya yang ditampilkan adalah kuda, koboi, gitu, alam. Ide besarnya itu. Jadi ketika kalian membuat iklan Marlboro, gitu, nggak boleh lepas dari tadi sosok Western yang independen dan mandiri. Boleh bikin nggak pakai kuda gitu, pakai Harley umpamanya. Harley juga kan ininya bagian dari konotasi Western gitu kan, Amerika gitu. Nah, sama dengan yang iklan di bawahnya itu Emerald itu berganti-ganti iklan juga konsepnya sama seperti itu. Ada yang mau memberikan tanggapan tentang konsepnya Emerald itu? Apa yang kalian tangkap dari konsep-konsep dia selama ini? Ayo, yang perempuan, para gadis ini siapa nih? Ada Devi, ada Elsa, mana? Indi, apa lagi? Dimas, apa sih? Ya, konsep-konsep ML itu kan agak orang akan melihat agak absurd gitu kan. Tapi itu konotasi pada sosok-sosok anak muda yang sama sebenarnya kayak gitu, independen, cuek gitu kan, tapi tetap peka terhadap lingkungan. Gitu. Jalanin aja, jangan dilawan gitu, itu kan khas anak-anak muda gitu ketika dia banyak mendapatkan hambatan, tentangan, rintangan gitu. Dan selalu berganti iklan, berganti headline, ide besarnya tetap sama gitu. Atau yang sekarang coba lihat iklan Emal sekarang gitu. Saya ingat ada yang di TV itu ada anak muda bawa gitar, gondrong gitu kan. Pakai
mau masuk terus diukur suhunya sama petugas keamannya perempuan, kemudian dia balik mengukur juga gitu. Terus ada keluarga muda bapak-bapak gitu pulang pakai mobil depan parkir, dia ganti kostum, sepatunya dia ganti pakai sandal jepit yang istrinya tahu, terus gitu. Tulisannya gitu, daripada minta izin lebih baik minta maaf gitu ya. Itu kan khas laki-laki muda kan, seperti kalian. Oke, kemudian kreativitas terkait dengan ROI gitu. ROI. ROI ini konsep dalam manajemen, sebenarnya return of investment aslinya. Tapi kemudian di dalam dunia periklanan ROI itu diplesetkan jadi relevan, original, dan impact. I-nya impact gitu. ROI kreativitas. Nah, ini filosofi yang dikembangkan oleh salah satu agen periklanan di Amerika sana, DDD. Menurut dia sebuah iklan itu, sebuah kreativitas itu harus punya 3 landasan tadi. Relevan, original, dan punya impact. Relevan apa? Relevan terhadap audiens. Balik lagi. Relevan dengan antara pesan dengan audiens. Sehingga pesannya menggunakan media yang cocok dapat diterima. Original, gagasannya baru, lain dari yang lain. Impact tentu saja memberikan bisa memberikan perubahan perilaku yang melihatnya, sehingga memiliki ketertarikan dan kemudian melakukan pembelian. 3 hal ini yang harus diingat dalam proses kreativitas. Lihat iklan itu, ada yang tahu iklan apa itu? Iklan Neril itu apa namanya? Obat rambut bukan, Pak? Iya, obat rambut, apa yang menguatkan rambut gitu. Iya. Nah, itu kan iklannya simpel sebenarnya kan. Bagaimana rambutnya itu sangat kuat gitu, sehingga ketika ditarik matanya ikut tarik, kulitnya ikut ketarik gitu kan. Gak usah pakai kata-kata yang panjang ya. Gak perlu bilang Neril menguatkan rambut. Cukup ada gambar seperti itu. Kemudian ada produknya di bawah kecil, dan produknya juga nggak terlalu besar. Kenapa produknya nggak dibikin besar? Karena dia cukup percaya diri bahwa Neril ini tingkat brand awareness-nya nilai brandnya udah bukan lagi brand awareness, tapi udah di atasnya gitu kan. Jadi nggak perlu gede-gede. Nah, ini di sini yang perlu ingat. Oke, 3 kata kunci sederhana ROI. Relevan, original, dan impact. Gitu. Sebuah iklan yang baik, iklan yang kreatif, harus punya stopping power yang kuat. Di mana setiap orang yang melihat, mendengar iklan yang kita buat, kira-kira orang itu berhentilah gitu. Berhenti untuk menoleh lah sejenak. Apa sih ini gitu. Akan lebih baik ya
mendekat, membaca. Saya pernah bercerita tentang iklan Gojek ya kemarin kalau nggak salah, yang tulisannya panjang gitu, yang di billboard, yang iklan luar ruangan. Ada ingat gak iklan Gojek yang kayak gitu, yang tulisannya panjang itu, itunya backgroundnya putih di billboard, terus logo Gojeknya di bawah kecil. Saya Lupa penasaran, saya, Pak. saya penasaran membaca Nggak itu. tahu. Nggak tahu malah. Coba ntar lihat di Google. Di Jakarta tuh banyak. Sekaligus juga katanya itu bisa mengukur tingkat kemacetan di daerah tersebut. Artinya ketika ada orang bisa membaca itu dalam satu kali kesempatan, daerah itu pasti macet banget. Kira-kira gitu. Saya butuh 2 kali untuk membacanya. Kebetulan di traffic light. Jadi saya baca sampai tengah, berikutnya saya sengaja tandain tengah itu, saya baca sampai bawah. Ternyata iklan Gojek. Awalnya saya nggak tahu, kayak itu kayak surat anak muda curhat. Gitu. Ujung-ujungnya masalahnya terselesaikan dengan menggunakan transportasi Gojek, terus di bawahnya ada logo Gojek kecil loh. Nah itu sesuatu yang idenya luar biasa gitu. Nggak mudah meyakinkan klien untuk melakukan itu. Banyak orang pengennya beriklan dengan logo yang gede-gede gitu kan, nggak perlu banyak tulisan dan sebagainya, tapi itu cukup menarik perhatian. Atau saya ingat lagi, nggak lama setelah itu ada iklan Shopee kalau nggak salah, marketplace itu, yang ini pemasangannya di billboard itu dibalik. Jadi kayak posternya tuh kayak nggak sengaja terbalik. Saya pertama melihat itu juga, wah ini yang masang minimal dipecat nih, atau dimarahin lah sama bosnya. Tapi begitu saya melintas di kawasan lain, ternyata sama. Ada 2-3 pola yang sama. Saya akhirnya berkesimpulan, ini sesuatu yang memang disengaja. Tujuannya untuk menarik perhatian, agar orang berhenti melihat apa sih. Dan tadi kayak saya sempat kepikiran tadi, ini orangnya pasti dipecat, orangnya pasti dimarahin sama bosnya gitu. Nah itu kan tersimpan dalam memori tuh. Dari sisi brand awareness sudah kena. Oke, lanjut. Nah, kemudian dalam menuangkan gagasan tadi, kita sudah mulai melakukan menuangkannya dalam sebuah rancangan kreatif atau kreatif briefnya. Ini objektif yang harus kalian lihat dari sebuah produk atau mitra. Mitranya siapa, problemnya apa sih dia. Nah, kita orang iklan datang untuk menjadi problem solving, memecahkan problem. Kalau problemnya sudah ketemu, baru masuk ke tadi. Orientasi berikutnya adalah audiens sasarannya. Audiens sasarannya siapa nih? Ada basis gendernya, umpamanya, audiensnya ternyata perempuan karena ini adalah sepatu high heel. Ya barangkali kalau ada laki-laki yang pakai high heel gitu, Yudo pernah nyoba nggak, Niko? Nggak apa-apa juga gitu. Tapi kan high heel itu kan banyak kan perempuan. Meskipun saya pernah ada anak magang di tempat saya dulu, laki-laki tinggi gede kayak Ivan Gunawan gitu, rambutnya panjang, ya hobinya pakai high heel. Langsung berkerut-kerut. Suatu saat dia diajak ke event gitu kan, orang eventnya itu kan mau menegur dia melalui teman saya gitu. Dia kan nggak tahu namanya itu, anak itu siapa gitu. Akhirnya
dia bilang si event itu, mas itu mas-mas yang gondrong itu naruh barangnya jangan di situ dong gitu. Oh dia marah loh disebut gondrong karena dia pengennya disebutnya rambutnya panjang bukan gondrong. Tahu kan, bisa menebak nggak karakter orang ini seperti apa gitu. Pakai high heel nggak mau disebut gondrong tapi rambutnya panjang kira-kira gitu. Saya nggak perlu deskripsikan lebih lanjut. Nah itu maksudnya balik lagi audiens sasarannya. Kalau produk kita adalah sepatu high heel berarti kan perempuan. Kemudian ada level-levelnya kan. Kalau psikografi perempuan seperti apa? Perempuan yang formal kantoran, tentu saja bukan yang hobi outdoor gitu, orang yang pakai high heel. Oke, kemudian kalau mau lihat pendapatan yang di ses mana nih? Yang tipe apa? Ses A, B, apa C? Gitu. Segmentasinya. Dari sisi pendidikan dan sebagainya, terus semua detail gitu. Kalau kita punya semakin lengkap, semakin detail sebuah data akan semakin baik kita dalam membahas analisa dan menghasilkan sebuah keputusan. Itu juga nanti akan terkait dengan positioning brand. Positioningnya di mana nih? Di high level, middle, atau di mass production? Kalau high level, katakanlah kita nyebut sepatu apa yang high level, yang high end, Gucci gitu ya. Udah ketahuan kalau positioningnya di situ ya kita harus audiensnya juga harus yang kira-kira mampu beli sepatu itu kan bukan sepatu murah. Udah tahu sepatunya positioningnya high end gitu, kemudian kalian bikin iklannya audiensnya di kalangan anak mahasiswa mungkin kan nggak cocok gitu. Jarang mahasiswa ke kampus pakai high heel mau. Dari sisi harga juga. Oke, tujuan komunikasinya mau ngapain sih, sampai brand awareness aja atau sampai ke tindakan aktif ini artinya melakukan pembelian. Nah itu juga harus disampaikan, harus dilihat. Kemudian ya penjualan ide, tentang idenya apa yang kamu berikan, kemudian medianya yang akan dipilih. Balik lagi, audiens sasaran juga berkaitan dengan media yang dipilih. Kalau barang-barang high end yang branded gitu, medianya tentu tidak cocok untuk menggunakan media-media yang umum massal kayak televisi atau radio. Dia harus menggunakan media-media yang segmented. Majalahnya pun majalah segmented, majalah gaya hidup, fashion, yang franchise barangkali yang dari luar negeri gitu kan nggak mungkin kamu mengiklankan Gucci di tabloid gitu, atau di koran. Di televisi kalian nggak akan menemukan iklan tas Louis Vuitton, Hermes, mobil BMW, Mercy aja nggak ada di televisi. Nah kemudian ya proses kreatifnya, kemudian kita arah kreatifnya kemana. Oke. Orang kreatif di dunia periklanan itu seperti apa? Ini ada 4 poin yang bisa dilihat. Pertama, dia tentu saja problem solver. Dia bisa punya gagasan yang mampu memecahkan masalah komunikasi pemasaran. Kemudian mampu memvisualkan konsepnya. Ada punya konsep tapi nggak bisa memvisualkan, agak ribet juga tuh. Ide saya seperti ini loh. Tapi orang-orang sekitarnya nggak ada yang bisa, atau dia sendiri nggak bisa. Kalau dia sendiri bisa memvisualkan menggunakan kata-kata masih penting, apalagi kalau dia punya kemampuan untuk menggambar gitu, lebih baik lagi. Nah itu kemudian yang kita sebut nanti kalian bikin mood board gitu kan,
memvisualkan gagasan utamanya dalam sebuah mood board yang nanti akan jadi pedoman bahwa iklannya akan seperti ini gitu. Dari sisi warna, dari sisi font, tipografi, desain gitu kan, model dan sebagainya akan terlihat di situ. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang kelihatannya gampang, terbuka, orang yang open minded gitu, terbuka dengan pengalaman baru. Saya yakin semua di kelas ini merasa dirinya open minded. Ada yang nggak merasa bahwa saya bukan orang yang open minded. Saya yakin semuanya akan merasa seperti itu. Tapi apa iya gitu ketika dihadapkan pada sesuatu yang baru yang mengusik, apalagi mengusik dengan kepercayaan kita, kita langsung close, menutup diri. Memang susah menjadi orang yang benar-benar open minded, terbuka terhadap sesuatu yang baru yang berbeda dengan keyakinan kita, berbeda dengan pendapat kita barangkali gitu juga. Ada orang kan, banyak orang sekarang membatasi diri pergaulannya karena berbeda pilihan politik kayak gitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah terkonsep. Terkonsep itu apa? Tadi dengan tulisan. Bisa bikin kreatif brief di awal tadi. Hingga ketika kita menjelaskannya kepada klien bisa mengerti apa yang kita mau. Kalau di awal klien sudah tidak paham dengan apa yang akan kita kerjakan, jangan harap kalian dapat memenangkan pitching tersebut, dengan harap memenangkan project tersebut. Oke, 4 hal yang bisa kita lihat dari orang kreatif di dunia periklanan. Pertama adalah problem solver, kedua punya kemampuan untuk memvisualkan, baik itu dengan kata-kata maupun dengan visualisasi gambar. Kemudian orang yang open minded, yang terbuka dengan pengalaman, dengan hal-hal baru. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah konseptual. Gagasannya terkonsep, ditulis dalam sebuah berkas yang rapi. Oke, ini ada juga proses kreatif dari sosiolog yang berbeda dengan tadi, dengan Webb Young. Ini juga banyak dipakai. Graham Wells sama poin-poinnya immersion tadi, membaca, keterlibatan diri, kemudian ada di sini ideation, yaitu melihat problem dari sudut pandang atau perspektif yang berbeda. Kalian harus punya banyak plan A, plan B, plan C gitu. Jadi ketika plan A ditolak, kita masih punya plan B. Atau ketika plan B buntu, ada plan C terus sebanyak mungkin. Kemudian brain fact, jangan mudah menyerah. Karena menghadapi wah udahlah, saya nggak tahan, nggak kuat. Nggak, coba terus banyak itu. Kalau dalam kondisi kayak gitu, sebaiknya istirahatkan, inkubasi, masa inkubasi. Berhenti dulu. Seperti yang saya bilang tadi, ada kalanya dalam situasi di mana kita sedang tidak memikirkan gagasan itu justru muncul gitu. Naluri yang membawa kita mempunyai gagasan. Kalian ingat dengan kisah Archimedes gitu kan, dengan kemudian melahirkan gagasan hukum Archimedes tentang berat jenis. Dan suatu saat dia diminta menghadap raja untuk memecahkan masalah apakah mahkota raja itu asli terbuat dari emas atau bukan. Dikasih waktu, ada due date-nya. Kalau nggak selesai, dihukum. Pusing dia memikirkan itu. Tiba-tiba menjelang deadline, saking pusingnya dia
berendam di bathtub. Dia berendam, nyebur, air bathtubnya kemudian tumpah. Tadi air bathtubnya kan penuh, dia masuk tumpah. Nah, gagasan itu muncul dari situ. Dia teriak eureka gitu kata dia. Saya menemukan jawabannya. Dia melihat bahwa benda yang datang, berat tubuh dia itu mengeluarkan air yang tumpah itu sebesar berat badan dia kira-kira. Nah, itu jadi rumus Archimedes akhirnya yang bisa menyelesaikan problem dia. Nah, ilustrasi tadi menggambarkan bahwa dalam kondisi yang tadi incubation, ketika kita sedang tidak memikirkan itu, sedang relax, justru ide itu datang, ilham itu datang. Kayak hukum gravitasi Newton gitu kan. Dia menemukannya ketika dia sedang istirahat di taman, di kampus, yang lihat apel jatuh. Akhirnya dia berpikir, oh kenapa apel jatuh? Oh pasti ada daya tarik dari bumi, gitu. Dari tarik di bawahnya sehingga benda-benda itu jatuh. Lahirlah hukum gravitasi. Jadi ketika memang sudah tidak bisa menemukan itu, jangan dipaksakan. Istirahatkan dulu inkubasi, nanti illumination itu saat-saat dimana bisa jadi ide itu keluar. Refresh. Gitu. Yang terakhir tentu evaluasi. Gitu. Evaluasi dan verifikasi kalau dalam bahasanya web yang tadi. Nah, seperti yang saya bilang di awal bahwa sebuah kreativitas itu tidak lahir di ruang hampa. Kita kadang-kadang perlu juga melakukan apa yang disebut brainstorming dengan tim untuk memecahkan masalah yang ada, masalah komunikasi pemasaran yang sedang kita tangani. Kita ajak teman-teman kita suatu tim untuk memecahkan persoalan ini. Sehingga diharapkan minimal ada sudut pandang yang lain dibanding dengan sudut pandang kita. Tapi syaratnya tadi open minded, kita jangan buru-buru mengklaim bahwa sudut pandang kita yang paling oke gitu. Enggak. Kita dengar, kita lihat masukan dari tim kita sampai menemukan sesuatu yang proses brainstorming itu kadang-kadang juga ya itu tadi karena kita butuh masa illumination atau incubation. Melakukan brainstorming ada kalanya di tempat-tempat tertentu, kata kalau kita biasanya ke tempat yang sejuk di puncak gitu, atau di hotel sengaja supaya tidak terganggu oleh aktivitas lain gitu. Melakukan diskusi brainstorming untuk menghasilkan ide seperti yang diharapkan oleh si klien. Nah itu yang biasa dilakukan oleh orang kreatif. Oke. Sampai sini ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada saya cukupkan penjelasan tentang materi kali ini. Saya stop sharing dulu. Terima kasih. Sebentar.